Seperti apa nih improvisasi di 2025 ini? Apakah ada yang baru dari tim Liquid ID? Dan Joy ternyata yang menjadi priority terlebih dahulu untuk Fabian Acu. Oke. Jauhnya nggak yang terlalu terburu-buru ya. Atau ya bahkan kalau bicara tentang pool hero-nya Widi juga masih luas ya. Bahkan Kalitrom kan Iya. sering banget dia bawain juga. Idit, gak masalah. Dan Oke. sekarang untuk tim Flash Cambodia, dua yang akan mereka amankan langsung menuju ke arah Chow-nya di Deny dan Lui. Yang sempat kita lihat di match pertama 2 kali di ban dan sekarang terbuka. Oke, kali ini kita lihat gimana dua hero yang sebenarnya kalau sampai dilepaskan ke arah Liquid juga bakal jadi dua hero ancaman banget sih buat tim Flash ya. Karena lagi-lagi ya skill dengan Loi-nya, lalu Widi dengan Chow-nya juga bakal sangat merepotkan sekali untuk tim Flash. Makanya ya deny pick aja, itu jawaban yang paling tepat dari segi drafting patient nih. Tapi kayaknya Liquid ID juga sadar bahwa ya mereka udah ada kemungkinan bahwa hero-hero power yang terlepas ini bakal diambil. So jawabannya harusnya dipersiapkan oleh Sandel Lucas ya untuk diambil di pick kedua dan ketiga. Ternyata tetap menggunakan Bruno yang sudah mendapatkan banyak nerf nih. Ya. Kalau bisa dibilang dari segi itemnya di nerf, dari segi hero-nya pun di nerf. Tapi tetap mungkin kalau playernya nggak di nerf. Playernya nggak di nerf. Iya, dan masih dengan hero kuda ya. Salah satu favorit juga untuk tim Liquid ID. Iya. Either itu bisa di tangan dari Widi, itu Maskotnya bisa di ya. tangan dari Aran. Tetap kuda. Oke. Tetap itu kayak dari semenjak MPL tuh aku perhatiin Hylos terus. High loss terus tapi- ya. Ya nggak masalah. Hmm. Kuat gitu loh. Bener, meskipun ya kalau aku sebagai pribadi ngelihatnya Aran kayaknya lebih cocok pakai hero-hero yang ngasih momentum sih. Karena ya Kayak lagi-lagi. Gatot ya. Iya, kayak Gatot, Benedetta-nya lah, atau bahkan badangnya lah Khalid. zaman dulu gitu kan. Badang Rom Bisa juga sekarang ya. sekarang tuh udah Oke. mulai banyak bermunculan ya. Cecilian dulu yang ditutup. Kayak hero-heronya Yasiel kan lebih ke yang artillery mage gitu kan. Oke. Bahkan kayak waktu kemarin ada strategi yang bagus banget aku ngeliat dari tim Liquid ID, mereka membawa Novaria. Novaria Granger ya Novaria biasanya. Granger itu poke damage-nya bang, ditembak Dead Sonata, ditembak Meledaknya banyak Astral Sphere. Ya kayak kita lagi lihat tuh, kena tembak 2 kali lagi. Meskipun notabene-nya Novaria kan sekarang udah bisa dibilang bukan hero tier S lagi kan. Iya udah Karena ya out semenjak of meta bahkan ya bener, Astral Spheres-nya ini cuma 5 detik sekarang kan. Itu kan nggak terlalu selama pada saat sebelum di nerf gitu ya. Tapi ya lagi-lagi tim Flash mereka sadar bahwa Yehezkiel ini bisa jadi ancaman nih dengan hero-hero yang membatasi pergerakan dari fighter-fighter yang dipick oleh tim Flash. Makanya Xavier dan juga Cecilian yang dipilih oleh mereka. Jangan lupakan, di saat Yehezkiel masih Sin, Hmm, Farsha. Arsya. Iya kan Farsianya dia tuh OP banget. Betul. Bahkan pas pertama kali dia naik MPL kan spam Farsha kan Iya. dengan mixinnya itu. Masalahnya kali ini banyak hero yang bisa menggagalkan Feather Eye Strike sih. Bener. Itu yang bakal jadi PR kalau misalnya sampai Farsha memang dipilih oleh Yeskil gitu ya. Mungkin jawaban lain yaitu Lilia mungkin yang sempat muncul juga dari Yeskil. Meskipun ya head to head dengan Loi akan sangat merepotkan ya dari segi jarak, soalnya Loi dengan duality-nya itu bakal ngerepotin banget. Tapi ya Moskov yang dipilih untuk Aonzo dari tim Flash Kamboja. Ya ini god lane yang cukup punya defensif lah ya kalau misalkan kena tabrak dari Joy-nya juga. Ya. Dan Farsha itu dia, walaupun memang banyak cancellation tapi mungkin Farsha kayaknya power kan ya Waduh. bagi Yeskil, jadi ya nggak masalah harusnya. Dan kalau kita asumsikan bahwa Hylos ini akan ada di tangan dari Aran, ini Khalid juga masih bisa dipilih loh, atau bahkan Gatot Kaca. Oke, dua hero yang memang masih bisa cukup fleksibel nih ya. Iya, karena butuh yang bisa buka vision gak sih ini sekarang minimal. Kayak Oke. jangan sampai Loi-nya leluasa menginjak ke area rerumputan. Nah itu dia. Gimana caranya ngebuat Loi ini akan sedikit terbatasi dari penggunaan diversionnya. Tapi ya benar banget kata Aul tadi, Khalid yang dipilih untuk Widi harusnya untuk bisa setidaknya menjadi bayang-bayang ngebuka semua bush yang ada dari tim Flash Kamboja agar diversion ini nggak akan berjalan mulus gitu ya dari teman-teman tim Flash. Gatot Kaca terlupakan ya kayaknya sekarang Dari 3 game loh, Ul. 3 belum game. ada loh. Bahkan kayak ini hero-hero kayak Farsha gitu kan bakal lumayan kesulitan juga ya untuk ketemu sama kayak Gatot, mau maju juga bisa kena tabrak. Walaupun memang ada adjustment dari Thunderbolt-nya kan. Betul. Tetap momentumnya itu loh yang mungkin dicari. Tapi untuk last pick dari tim Flash Cambodia mereka butuh lagi sosok badan di depan harusnya ya. Kalau kita lihat Chow-nya kemungkinan bakal ada di Rom. Dan ternyata Lucas yang Wow. akhirnya muncul, Unleash the Beast. Yap. Dan ini adalah pilihan terakhir untuk tim Flash Kamboja ya, yang berarti menandakan bahwa
akan ada di area XP nih untuk teman-teman dari tim Flash. Head to headnya dengan Hylos yang notabene-nya ya Hylos pasti akan lebih power untuk di awal-awal game, terutama untuk bisa ngasih pokingan damage, untuk bisa fast clear juga dibandingkan dengan Lucas yang memang masih butuh waktu nih untuk bisa cepat fast clear-nya. Yap, tapi kayaknya untuk Lucas ini lumayan kesulitan sih sebenarnya ketemu sama Joy juga kan. Iya. Kita akan lihat seperti apa eksekusi dari kedua belah tim ini. Lucas yang muncul perdana di hari ini, Oke. mampukah membawa adanya win rate yang positif? Ataukah ya back to basic, hero-hero nyaman juga yang akhirnya dikeluarin sama tim Liquid ID Iya. akan membawa mereka terhadap kemenangan. Walaupun memang Varsha secara terlihat untuk draftnya banyak yang bisa memberikan dirinya cancellation. Yap. Tapi harusnya nggak masalah karena kita akan langsung saja melihat ini dia game yang pertama untuk match kedua di hari ini. Let's Iya. go. Ngomongin Lucas memang mungkin di hari pertama kemarin ya. Dari 4 kali muncul, 3 kali kalah dan hanya 1 kali kemenangan aja. Dari total 4 game yang ada Lucasnya gitu. Dan kali ini kita akan lihat nih apakah Lucas bisa dieksekusikan dengan baik oleh ATM. Dan terlihat dari Favian masih cukup aman juga untuk harusnya head to head dengan Alpha. Menurut aku Joy masih ada di atas dari Alpha sih, dari rotasi awalnya. Rotasi ya, secara movement juga, farming speednya juga lumayan cepat pastinya. Apalagi ini udah hero pegangan banget lah ya. Ya. Untuk Favian dengan temporal range-nya juga yang dibawa. Sementara kalau ngelihat dari bagaimana Khalid dari Widi ini cukup agresif, dia langsung bergerak ke arah atas membuat adanya teritori dari Iron Shiki pun aman, Fatal, Master Assassin dan basic command emblem yang dibawakan. Ngebuat harusnya dari Iron Shiki ini tanpa adanya defensif sama sekali berarti ya, karena ada Tenacity yang terselip tapi ini enggak. Dia fokus benar-benar menuju ke arah damage. Iya, benar-benar mau coba adu poking banget nih ya. Masalahnya lawannya adalah Moskov gitu yang memang punya piercing damage yang kadang menguntungkan juga untuk memberikan pokingan damage. Tapi ada first blood yang tercipta. Somehow di bagian tengah ada TY yang tereksekusi dengan begitu cepat nih. Karena tadi sebenarnya lagi adu pok ya kan. Iya. Yehezkielnya mundur karena 2 orang dari tim Flash yaitu T dan juga Cray-nya. Tapi hadir Favian bantuin lompat dengan Rhythm of Joy-nya juga dan akhirnya menghasilkan first blood di tangan dari Yehezkiel. Ya, ini keuntungan yang sangat berpengaruh terutama untuk di setup turtle yang pertama ya. Karena lagi-lagi adanya perbedaan gold dan juga experience yang akan menguntungkan sekali untuk setupnya. Dan kali ini terlihat di bagian bawah juga pokingan damage diterima oleh ATM. Membuat ATM mau nggak mau harus recall dulu sebelum dia bisa setup di turtle yang pertama. Dan ini akan ngebuat dari segi levelingnya terhambat. Tapi Widi sudah mulai terkena dengan adanya efek duality juga yang membuat dirinya pun harus mundur terlebih dahulu. Mencoba untuk bisa mendapatkan satu wave di arah tengah, namun kali ini di area turtle-nya Spiral Alpha dan juga satu buah retribution on point dari Cema membuat akhirnya pun turtle jatuh ke tangan dari tim Flash. Tapi balasan yang dilakukan di mana Cemanya harus hilang pula dan bahkan Electrifying Beats membuat dari T harus hilang. Widi mengincar kali ini belakang membuat dari Cray-nya pun tidak bisa membackup apa yang dilakukan oleh rekan-rekannya. Yap, ada diversion. Dia bersiapkan Aran terekspos sepertinya, dikejar dengan Unleash the Beast dari Lucas. Tapi masalahnya memang Aran masih terlalu tanky juga, nggak bisa mudah untuk dieksekusi. Dan lihat gimana di bagian lain ada Aonzo yang malah dimakan oleh Favian dan juga Iron Shiki. Oke, dan ini Favian aktif banget loh. Aktif Tadi ya, dia Bun. bantu tengah tapi lihat di arah bottom lane kali ini Yehezkiel harus terpaksa mundur terlebih dahulu karena ATM dengan Lucas yang masih terlalu tebal. Feeder Ice Strike terpaksa harus dikeluarkan juga, terpaksa mundur lagi. Tapi lihat bagaimana kali ini Glass Path Away yang dibentangkan membuat dari ATM pun harus mundur terlebih dahulu. Wow, Unleash the Beast itu dia. Yehezkiel yang even pun dia ada di paling belakang ternyata sampai damage-nya. Itu Shockwave Blast yang sangat-sangat timingnya tepat banget. Dimana tadi sempat ada Wings by Wings yang dibuka oleh Yehezkiel, tapi dia nggak bisa escape lagi. Karena memang jangkauannya dan juga reach-nya itu besar sekali dari Shockwave Blast-nya Lucas. Sementara di bagian bawah lagi-lagi, dimanapun Favian berada selalu ada player yang dieksekusi oleh tim Liquid ID. Dan sekarang terbukti Favian dengan 3 asisnya membuat tim Flash cukup kerepotan. Iya, ini Favian sekalinya dia rotate dapat point kill, tapi The Wyvern Dragon kali ini mencoba untuk mengincar Favian, tapi Favian masih bisa selamat. Rhythm of Joy yang berhasil dikeluarkan dan Diversion? juga satu buah Feeder Ice Strike yang nge-backup. Tapi kali ini kalian harus mundur terlebih dahulu karena memang Flicker terpaksa harus dikeluarkan, menyisakan dirinya sendirian saja. Tidak ada kawanan yang bisa membantu sehingga satu persatu tim Flash Cambodia harus dipunish. Wow, itu kerugian yang fatal untuk tim Flash loh. Karena tadi sempat ada diversion yang dibuka oleh Cray. Dia sampai ngebuang flickernya untuk bisa mempanis Favian, tapi Favian masih hidup. Dan dia bahkan membuahkan adanya 2 poin kill tambahan untuk tim Liquid ID. Di bagian lain,
Fighter Ice Strike yang dibuka oleh Yeskiel memberikan teritori tambahan untuk Liquid ID agar lebih aman mendorong satu turret di bagian atas. ATM sudah mulai masuk dengan Alice the Beast-nya mencoba untuk mendapatkan flash combo dan juga flash tap-nya. Shockwave Blast dikeluarkan dan ya masih bisa ditahan semua damage-nya oleh Iron Cheeky dan juga oleh Widdy. Di sisi lain ada turtle kedua yang disecure oleh tim Liquid ID. Dan tim Flash gak dapat apa-apa berarti. Rotasi yang dilakukan ke arah top lane gak dapetin point kill, justru malah juga kehilangan objektif di area turtle-nya. Dan kontrol yang begitu baik dari tim Liquid ID di menit yang keempat, hampir 4.000 perbedaan goldnya. Ini menandakan dari semua lininya pun unggul. Membuat dari tim Flash Cambodia nggak banyak yang bisa mereka lakukan. Pick off-nya juga sepertinya masih belum terlihat maksimal. Iya, ini menuju 1000 gold per menit loh, perbedaan dari kedua belah tim ya. Jadi menandakan bahwa dominasi memang dimainkan dengan sangat-sangat baik oleh Liquid ID. Terlihat di bagian atas, Raging Sandstorm, ATM, 1v2 situation mencoba untuk escape dengan Alice the Beast. Tapi masih masuk damage dari Iron Cheeky. Backupan datang dan diversion bagian belakang. Tapi membuka Glorious Pathway. Aran mencoba mengunci pergerakan dari Cray dan juga Cema. Dan sepertinya 3 member hilang dari tim Flash Kamboja. Double dikantongi dan bahkan triple kill untuk Iron Cheeky. Spear of Destruction yang dibuka nggak mau di follow up oleh Aon Zozo. Dan tetap ya ini Bruno yang digunakan. Walaupun memang hero-nya mungkin yang udah jarang kita lihat. Tapi tetap The Pilot Iris yang memang mencoba untuk langsung saja memberikan bagaimana kekuatan dari seorang Bruno. Lagi-lagi ITM kali ini harus mundur terlebih dahulu. Gak banyak yang bisa dilakukan. Fabian mencoba untuk mencari step dari Rhythm of Joy-nya. Electrifying Beast diaktifkan, memang terlalu tebal sehingga tidak bisa ditumbangkan secara mudah kali ini karena memeluk juga ke dalam satu buah inner turret di top lane. Ya ini udah lebih dari 1000 gold per menit sih. 11 banding 1 bang. Iya, 7.000 di menit yang ke-6 dan udah bebas banget untuk teman-teman dari tim Liquid ID menghancurkan semua objektif dari tim Flash gitu. Di bagian bawah juga akan dilepaskan antar turretnya. Hanya misalkan 3 inner turret saja, tapi sepertinya dari Iron Cheeky yang coba ditarget. Kalau diversion 3 player dari tim Flash Kamboja masih gagal. Bahkan masih ada Purify juga yang terbalut di tubuh dari Iron Cheeky. Dia nggak perlu nge-trigger Purify-nya untuk bisa escape dari sergapan 3 member tim Flash Kamboja. Karena minimal Worldy itu punya defensive mechanism lah ya. Kayak ada efek knockback-nya. Terus juga kan dia punya tackle untuk mundur juga kan. Atau yang mau nabrak juga kan kalau kena tackle kan kena efek stun, mini stun gitu ya. Jadi harusnya dalam keadaan yang bahkan dari segi gapnya juga ini udah lumayan jauh ya. 6.200 loh gold yang dimiliki sama Iron Cheeky. Jadi kayak tadi targeting yang memang sebenarnya udah bagus banget Iron Cheeky yang bakal ditarget. Tapi kayak ada keraguan-raguan juga nih dari tim Flash Cambodia. Karena mereka mencoba untuk mengkalkulasikan kembali apakah damage-nya cukup, apakah akan dibalaskan. Itu bahaya soalnya. Kalau kita lihat dari gold leaderboard-nya juga, yang jadi poin bahaya adalah ketika Cema ini goldnya under conditions di bawah dari Widdy loh. Karena tadi Widdy udah 3.200, Cemahnya masih di angka 2.800. Oke, di bagian atas ada follow up dengan Spear of Alpha, follow up yang begitu cepat ke Iron Cheeky, tapi malah dibalaskan kembali dengan double kill dari Yeskiel. Penyelamatan yang begitu gemilang. Di sisi lain Fabian pun mendapatkan target ketiga, hanya menyisakan 2 player saja dari tim Flash Kamboja. Dan Yeskiel ini bener-bener backupannya bagus banget loh. Itu Iron Cheeky mau tumbang semuanya ditetesin dengan feeder Ice Strike. Sehingga bahkan dapetin 2 poin kill. Dan bahkan sekarang juga dari Malefic Gun-nya sudah selesai untuk Iron Cheeky. Akan semakin terjaga lagi harusnya dari segi positioning-nya juga. Dan di menit yang ke-7 sekarang, pasif dari base turret di arah top lane pun sudah tertrigger. Bahaya sih nih. Ini masalahnya masih menuju menit ke-8 loh. Dari segi item build, udah ada item ketiga yang selesai tadi terakhir adalah Malefic Gun yang diamankan oleh Iron Cheeky. Tapi masalahnya nggak cuma itu, karena Iron Cheeky ini hampir aja menyentuh 1000 gold per menit loh dari dia sendirian aja. Tadi kan highest di hari ini 947 947 dari Erlan kan. Sekarang ini bisa lebih loh. Harusnya ya, karena ini masih berjalan juga untuk game pertama match kedua kita dengan hampir di angka 12.000 gold di menit yang ke-8. Sangat-sangat jauh sekali keuntungan dari tim Liquid ID. Dan bahkan ini Lord belum pun muncul. 3 base turret udah terekspos. Dan ini juga PR-nya Lui dalam keadaan under. Diversionnya jadi kayak nggak kepake gitu loh. Karena kalaupun maju untuk bisa melakukan kayak gambling gitu kayaknya susah dan bahaya banget sih. Dan lihat sekali tetes, dia harus mundur lagi, nggak bisa. Bahkan itu adalah roamer loh. Yang notabene adalah seorang tank. Kena 2 kali tetes saja dia udah kehilangan setengah dari HP-nya juga. Dan sekarang 13.000 perbedaan gold di menit menuju 9. Wow, itu jauh banget sih. Tapi ATM, satu Electrifying Beats yang langsung mendapatkan satu targetnya. Terkait Way of Dragon, Fabian terjebak memang, tapi sepertinya Fabian gak bisa diselamatkan, tershutdown sudah dengan Spear of Alpha sebagai penutupan dari Cema.
30 detik waktu dari Favian untuk spawn kembali. Dan harusnya walaupun memang tiada Favian ya sang pemegang Retribution, tim Liquid ID dalam keadaan unggul banget kayak gini, mereka bakal tetap langsung eksekusi terhadap Lordnya juga. Karena Widinya nyari informasi, jangan sampai nantinya Cry datang dengan diversion play dan akhirnya bisa melakukan steal terhadap What? Lord yang ternyata itu sih Aunzozo. Spear of Destruction yang baru saja diantisipasi ternyata tepat sasaran mencuri terhadap Lord milik dari tim Liquid ID. Wow, tapi kali ini Aunzozo dipaksa untuk mengeluarkan flicker defensifnya. ATM di sisi lain mengejar ke lini belakang dari Liquid ID. Dan memang menjadi kerugian yang begitu fatal ketika satu Spear of Destruction yang sangat on point. Bahkan tadi aku lihat ada body block juga dari Aran, ada Yeskiel juga di sana, tapi semuanya bisa dilewati dengan momen yang begitu pas dari Aunzozo. Karena chance-nya ada dua ya, kayak diversion play bisa langsung tabrak belakang, Bisa. atau ya itu global presence dari Spear of Destruction. Oh no, Dan tapi nggak masalah, Lordnya juga udah hilang. langsung hilang juga, bahkan nggak berhasil untuk nyentuh ke arah turret juga. Dan kebetulan dari tim Liquid ID, mereka masih bisa mempertahankan 9 turretnya dengan begitu flawless. Iya, memang cukup beresiko ya ketika nggak ada sosok jungler ketika inisiasi di Lord gitu, terutama untuk di objektif lah, entah itu Lord ataupun Turtle. Dan sekarang memang tim Plus masih dalam under conditions di mana mereka coba dipaksakan kembali untuk mundur. Spear of Destruction yang dikeluarkan dan lihat gimana momentum dari Widdy. Raging Sandstorm double kill untuk Favian dan looking for triple kill, bahkan Mania kembali kita saksikan. Bahkan Savage pertama Favian Nacho berhasil mengantongi Savage di game pertama dengan begitu gemilang. Dan sangat-sangat luar biasa bagaimana tim Liquid ID mendominasi game pertama. Savage pun menjadi milik dari Favian. Diacak-acak sudah dan oke, biasa. Aku seneng loh dengan confidence-nya mereka ini luar biasa. Walaupun memang tadi sempat ada over yang dilakukan oleh Favian. Iya. Sehingga dirinya tumbang di saat Lord yang masuk. Keputusan yang coba untuk dieksekusi Lordnya tanpa adanya sosok dari Favian mungkin emang sebenarnya bagus, tapi ternyata Spear of Destruction tapi nggak jadi masalah. Iya.